Lalu, apa peran lingkungan luar untuk menyembuhkan masalah jiwa seperti kasus Salim? Oman itu punya budaya kolektif, yaitu kehidupan sosial individunya bergantung terhadap hubungan sang individu itu dengan keluarga atau sukunya. Para individu dalam masyarakat diharuskan konformis dan perlu memisahkan diri mereka dari jati dirinya. Oleh karena itu, mereka memendam keinginan-keinginan agar dapat sesuai dengan standar sosial. Oleh karena budaya kolektif itu, maka dukungan emosional dan sosial individu menjadi berpusat pada lingkungannya, sehingga distres dan tekanan yang diderita individu akan berkurang jika lingkungannya berubah ketimbang individunya. Ini dapat terjadi dalam masyarakat yang berorientasi kolektif, di mana penderitaan individu dipandang sebagai nasib buruk yang disebabkan oleh komunitas secara keseluruhan, ketimbang individu itu secara sempit. Kemudian, hasil penelitian menyarankan bahwa kondisi gangguan psikosis yang diderita individu dapat diredakan ketika komunitasnya itu merespon kondisi sang individu dengan simpati, perhatian, dan kebijaksanaan, dan sudi untuk membantu. Lalu apa ya kesamaan antara Jepang dan Oman, dan mengapa hikikomori bisa ada dalam masyarakatnya? Sejauh pengetahuan penulis artikel, ini adalah kasus orang pertama di luar Jepang yang mana perilaku menghindar dan menarik dirinya itu memenuhi kriteria hikikomori. Ada kesamaan perilaku hikikomori di Oman dengan yang ada di Jepang, yaitu penderita ini punya riwayat pengalaman buruk masa kecil, seperti dirundung. Kemudian, ciri kehidupan reklusifnya juga mirip. Kemudian ada kesamaan kondisi sosio-kultural antara Jepang dan Oman yang dapat memengaruhi timbulnya perilaku itu, yaitu semakin berkurangnya peran budaya dan agama untuk melindungi individu ketika menghadapi proses penyesuaian dalam hidup akibat akulturasi, globalisasi, dan kemajuan teknologi. Perubahan kondisi dunia yang seperti itu membuat orang Jepang dan Oman bisa mengalami runtuhnya kohesi sosial yang menyebabkan sejumlah orang teralienasi atau melenceng dari kebiasaan masyarakat. Ada penjelasan lain yang mungkin. Pertama, di Jepang dan Oman ada kecenderungan bahwa rasa malu itu merupakan pengalaman emosional yang penting lagi kuat. Di dalam masyarakat yang mana budaya malu atau shaming menjadi bagian integral dalam kehidupan, perilaku yang mirip dengan hikikomori itu bisa muncul karena rasa malu itu sendiri akan menimbulkan rasa takut tidak bisa diterima masyarakat, sehingga pelariannya adalah menarik diri dari sosial. Yang kedua adalah peran bahasa. Keberadaan bahasa yang kaya akan metafora dan abstraksi bisa memicu perasaan seolah-olah sedang dinilai orang lain. Ada pandangan bahwa ambiguitas bahasa seperti dalam bahasa Jepang dan Arab sering menumbuhkan rasa takut disalahpahami orang lain ketika dalam interaksi sosial. Terakhir, peneliti ini bilang bahwa semakin banyak kode etik dan aturan kebudayaan yang dibebankan oleh masyarakat kepada individunya, maka semakin mungkin bagi individu-individu itu terpuruk dalam rasa takut akan dipermalukan, diawasi, dihakimi, atau dipermalukan di publik. Karena standar moral dan etika yang begitu saklek, maka individu yang gagal memenuhi standar itu rentan merasa gagal dan takut dievaluasi orang lain. Hal itu memungkinkan perilaku menghindar tumbuh dalam dirinya.